perhatikan dulu posisi duduknya, sampah-sampahnya tolong disimpan dulu, nanti pas keluar kelas kita buang ya pada tempatnya. Kasih agak dempet sedikit dengan ibu. Nah, kasih agak sedikit lah. Dah. Udah bisa dimulai? Nah, ibu absen dulu ya. Grisel. Hadir. Kanza. Hadir. Silvi. Hadir. Asif. Hadir. Filbar. Hadir. Hadir semua ya? Alhamdulillah. Nah, sebelum itu kita baca doa dulu ya. Yap. Siapa yang mau mimpin doanya? Ibu tunjuk ya. Pada Iban silahkan baca doa, mimpin doanya. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil Islam dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbil zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Semoga dengan pembacaan doa kita pada hari ini dilancar kegiatan kita pada kesempatan kali ini ya. Nah, sebelumnya ada yang tahu materi pembelajaran kita hari ini tentang apa? Ada yang tahu? Jadi pada hari ini kita akan membahas tentang memelihara diri dan keluarga dari api neraka. Yang sebelum melanjutkan atau ibu jelaskan terlebih rinci, mari sama-sama kita bacakan ayat yang berkaitan tentang judul kita pada hari ini. Yuk kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijaratu 'alaiha malaikah Syiddadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Sadaqallahu azim. Artinya kita baca sama-sama juga ya. api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan keras, Yang tidak tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Nah, terkait ayat tersebut, Ibu ada sedikit cuplikan yang mana gambaran tentang api neraka ini. Nanti bisa Anda lihat ya. Gimana gambaran dari api neraka itu? Semengerikan apa api neraka itu? Dan semoga dengan melihat video ini nanti Anda tidak meninggalkan sholat, melawan orang tua, malas-malasan dan lain sebagainya. Nah, jadi itu gambaran dari api neraka atau kondisi api neraka yang bagi orang-orang yang tidak mengamalkan atau tidak mengerjakan apa-apa saja yang diperintahkan oleh Allah. Seperti tadi contohnya ada orang yang meminum khamar, ada minuman keras seperti minuman alkohol yang bisa memabukkan diri kita. Nah, terkait itu sudah
bahan bakarnya ada manusia dan batu. Kemudian penjaganya tadi ada malaikat yang kasar dan keras. Nah, di sini ibu nah iya, malaikat penjaganya. Nah, ya. Jadi malaikat-malaikatnya itu pokoknya dia memiliki sifat kasar dan keras yang sudah memang Allah menciptakan memang seperti itu jati diri mereka. Allah menghilangkan rasa iba yang ada pada diri mereka untuk menghukum manusia-manusia atau hamba Allah yang ingkar terhadap Allah. Nah, pada poin pertama Ibu akan menjelaskan seperti apa orang-orang yang beriman tersebut. Orang beriman itu adalah orang yang melaksanakan perintahnya dan meninggalkan larangannya. Nah, melaksanakan perintahnya tadi itu seperti apa? Seperti sholat, Berzikir, berbuat baik, berpuasa. Nah, itu tahajud itu bentuk sholat, salah satu bentuk sholat dan hal-hal baik seperti lainnya. Dan membaca Al-Quran itu termasuk ini ya. Nah, orang-orang beriman yang mana dia melaksanakan perintahnya. Melaksanakan perintahnya tadi itu seperti apa? sholat, Baca Al-Quran, puasa, bersedekah, tolong menolong, zakat, dan hal-hal yang dapat menolong orang lain. Nah, kemudian orang yang beriman itu dia meninggalkan larangannya seperti minuman keras, mabuk-mabukan, bermaksiat. Nah, jadi sampai di situ tentang orang beriman tadi itu sudah paham? Orang beriman pada surat Tahrim ayat 6 ini yang dimaksud orang-orang yang beriman sudah paham? Suaranya sudah paham? Gitu kan enak dengarnya. Nah, orang-orang yang beriman. Kemudian kemudian pada poin kedua ini yang mana mengatakan peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Di sini ada kata pelihara, yang mana kata tersebut kata peringatan bahwa kita disuruh memelihara diri kita sendiri maupun keluarga kita, orang sekitar kita. Kalau bisa sesama umat muslim itu saling mengingatkan atau mendakwahi bahasanya agar tidak terjerumus pada hal-hal yang dapat kita laksanakan. Membuat kita terjerumus ke dalam api neraka. Nah, jadi bentuk pemeliharaan diri kita dan keluarga kita agar tidak terjerumus dalam api neraka itu sama seperti contoh dalam melaksanakan perintahnya tadi, seperti sholat, membaca Al-Quran, mengingatkan antara satu sama lain, baik diri kita, orang dan keluarga kita, seperti hal-hal yang baik maupun hal yang buruk. Hal-hal yang baik itu kayak mana misalnya contohnya? Contohnya, misalnya ibu tidur, waktu azan sudah terdengar oleh kita. Nah, kita ingatkan pada Iben, jangan lupa sholat, bangun lagi Iben. Nah, itu merupakan contoh dari hal yang mengingatkan hal baik. Nah, kalau misalnya contoh mengingatkan hal yang buruk tadi, Ben, jangan lupa contohnya ya, Iben jangan sampai Misalnya dia mau sholat terus nggak jadi. Nah, Iben jangan lupa itu ya sholatnya ya, jangan sampai sholat tadi itu tertinggal. Itu bahan bakarnya itu terdiri dari manusia dan Betul. manusia seperti apa? Seperti kita. Manusia yang melalaikan perintahnya dan
mengajarkan hal-hal yang dilarangkan oleh Allah, yang dilarang oleh Allah. Nah, jadi manusia di sini, yang dimaksud manusia di sini, bahan bakar manusia di sini, yang mana manusia tersebut tidak mengerjakan perintahnya, seperti orang-orang yang kafir terhadap Allah atau yang tidak menjalankan syariat yang telah Allah tetapkan. Kemudian ada batu. Yang maksud batu di sini, ada yang tahu batu seperti apa? Busuk. Ya, batu tersebut batu kibrit, yang mana batunya itu lebih busuk dari bau bangkai. Nah, jadi seperti itulah gambaran bahan bakarnya aja seperti ini bentuknya. Manusia yang sesama kita, dan batu ini lebih busuk dari bangkai. Bayangkan aja sebau apa yang kau neraka. Nah, kemudian yang mana penjaganya tadi adalah malaikat-malaikat yang kasar dan keras. Enggak. Nah, jadi contoh dari mengingatkan hal yang buruk tadi itu, misalnya Asif mau mukul sel, Iben. Nah, itu kan tonjok-tonjokan, itu kan merupakan hal yang buruk, saling merugikan antara satu sama lain, kan? Nah, datang si Kanza mengikat, bilang sama Asif atau enggak, jadi pendengar lah. Kalau misalnya mengingatkan bahwa hal tersebut tuh berantem tadi itu hal yang buruk, nggak baik. Nah, itu penjelasan tentang pelihara diri dan keluarga. Sampai sini sudah paham? Ya. Kalau bisa ibu tanya, udah bisa menjawab? Bisa kan? Lanjutin ya. Ini udah dicatat ibu hapus dulu ya. Kemudian poin selanjutnya yang mana? Bahan bakarnya Manusia dan batu. Nah, kosakata bahan bakarnya pada bahasa Arab tadi ditahu apa? Nah, kosakata pada bahasa Arab yang bahan bakarnya tadi itu wakut. Wakuduhan nas. Nas ini manusia dan hijrah ini batu. Nah, jadi di sini adalah bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Poin selanjutnya yaitu bahan bakar. Bahan bakarnya itu terdiri dari manusia dan Batu. manusia seperti apa? Manusia yang melalaikan perintahnya dan mengajarkan hal-hal yang dilarangkan oleh Allah, yang dilarang oleh Allah. Nah, jadi manusia di sini, yang dimaksud manusia di sini, bahan bakar manusia di sini, yang mana manusia tersebut tidak mengerjakan perintahnya, seperti orang-orang yang kafir terhadap Allah atau yang tidak menjalankan syariat yang telah Allah tetapkan. Kemudian ada batu. Yang maksud batu di sini, ada yang tahu batu seperti apa? Busuk. Ya, batu tersebut batu kibrit, yang mana batunya itu lebih busuk dari bau bangkai. Nah, jadi seperti itulah gambaran bahan bakarnya aja seperti ini bentuknya. Manusia yang sesama kita, dan batu ini lebih busuk dari bangkai. Bayangkan aja sebau apa yang kau neraka.
Nah, kemudian poin terakhir yaitu malaikat yang kasar dan keras. Maksud malaikat kasar dan keras di sini yang mana malaikat di situ yang menjadi yang bertugas dalam api neraka itu memang malaikat yang Allah ciptakan sifatnya itu yang tidak mempunyai sifat rasa iba atau balas kasihan terhadap orang-orang yang masuk dalam api neraka tersebut. Jadi sifat kasarnya ini memang sudah Allah ciptakan untuk malaikat tersebut, yang mana tidak ada belas kasihan. Yang malaikat tersebut juga memang diciptakan dalam bentuk sangar dan sangat mengerikan. Bisa dibayangkan malaikatnya seperti apa? Besar, warna hitam, tinggi, tinggi, kasar dan keras. Nah, jadi itulah gambaran dari tentang At-Tahrim tentang surah Tahrim ayat 6 tersebut. Sampai di sini masih ada yang belum paham? Masih ada yang belum paham? Masih ada yang belum paham? Sudah paham semua ya? Nah, karena sudah paham semuanya, Ibu akan bagi dua kelompok, yang mana kelompok tersebut nantinya akan membacakan hasil diskusinya nanti. Kelompok pertama Filbar dan Asir. Kelompok dua Grisel, Kanza dan Isil. Nah, tolong dibedakan antara kelompok 1 dan kelompok 2. Kelompok 2 tolong di sini. Kelompok pertama dan di sini. Agak melengkung sedikit. Ya, Ibu kasih waktu semenit aja cukup ya. Udah. Kelompok 2 udah. Alhamdulillah. Nah, agak ke belakang sedikit ya duduknya untuk kasih ruang untuk teman-temannya yang akan baca nanti. Nanti Ibu tunjuk ya siapa yang maju ya. Nah, yang kelompok pertama Ibu ajak aja. Yang akan membacakan hasil diskusi kelompok 2 yang akan membacakan hasil diskusi kelompok 2 yaitu Isil. Pada Isil dipersilahkan maju. Ya udah, Isil. Saya akan membacakan hasil kelompok 2. Nilai-nilai yang dapat dipahami atau dipetik pada ayat At-Tahrim ayat 6. 1. Menjaga diri, seperti melakukan perintahnya, contoh sholat, puasa, sedekah, dan lain-lain. 2. Mendakwahi keluarga, mengingatkan keluarga atau orang sekitar kita untuk berbuat baik dan meninggalkan larangannya. Ya, itu jadi hasil diskusi dari kelompok 2. Berikan aplaus dulu untuk temannya. Nah, silakan dulu bisa. Selanjutnya kelompok pertama, pada Iben dipersilahkan untuk membacakan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan hasil diskusi kelompok 1. Salah satu
satu dalil atau ayat yang terkait memelihara diri atau keluarga dari api neraka yang berbunyi muru auladakum bis sholati wa hum amba'u sab'i sinin wadribuhum 'alayya wa hum abna'u 'ashri sinin wa farriqu bainahum fil madaji', yang artinya perintahkanlah anak-anak kalian sholat ketika berumur 7 tahun dan pukullah mereka berumur 10 tahun jika mereka enggan sholat, dan pisahkanlah mereka di tempat-tempat tidur mereka masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus pada Iben. Nah, jadi itu hasil diskusi dari kelompok Anda semua. Hasilnya sangat bagus. Dan tadi ada nilai ya, akan Ibu masukkan ke nilai tambahan untuk UTS dan UAS-nya. Ya. Nah, jadi Ibu beri sedikit kesimpulan terkait tentang memelihara diri dan keluarga dari api neraka, yang mana kita harus saling mengingatkan antara satu sama lain untuk mengajarkan hal-hal yang baik dan mengingatkan untuk meninggalkan hal-hal yang dapat menjerumuskan kita dari api neraka. Ya. Nah, jadi segitu saja materi pembelajaran kita pada hari ini. Semoga anak-anak semua dapat memahaminya dan dapat diterapkan bahwa tentang hal-hal yang tadi itu yang kita mengajarkan apa yang diperintahkan dan meninggalkan apa yang dilarangkan oleh Allah. Sampai di situ Ibu ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.